Simpan buletin ini untuk Selasa berikutnya, nanti bulan depan. Masih ada yang serial keempat. Sekarang buka buku fikih kecil. Buka buku fikih kecil. Fikih praktis mazhab Syafi'i, matan Abu Syuja. Nanti setelah ini baru tanya jawab. Jadi nanti bisa ada yang tanya langsung lewat kertas atau lewat itu. Nomor HP itu di depan 081329904414. Kemarin sampai halaman tentang kulit Ji, terakhir. Iya. Iya toh? Kulit. Kita kemarin bahas kulit bangkai. Kemarin disebut kulit bangkai hewan bisa jadi suci kalau disamak. Disamak itu kulitnya diproses sehingga yang najis-najisnya itu hilang. Maka kata Abu Syuja kemarin, kulit itu bisa jadi suci setelah disamak. Kulit apapun, kecuali dua kulit, yaitu kulit apa? Kulit anjing dan kulit babi. Terus disebut lagi tulang dan bulu bangkai itu najis, kecuali mayat dan manusia. Maaf, kok mayat dan manusia? Mayat manusia. Sudah? Kemarin sempat saya singgung kulit binatang buas bagaimana kemarin? Ketika disamak jadi suci enggak? Suci. Namun kesimpulannya boleh dipakai atau tidak? Tidak boleh. Kulitnya tidak boleh. Kulit apa contohnya binatang buas? Buaya, ular, harimau. Tidak boleh dipakai untuk tas, dompet, ikat pinggang. Apa meneh? Pakai untuk jaket, pakai untuk baju, pakai untuk penutup badan. Nggak boleh, karena menunjukkan kesombongan. Mana sudah disebut ya? Terus yang terakhir kita bahas ini ada tulang dan bulu bangkai. Tulangnya yo najis dari bangkai tadi, bulunya juga najis, kecuali itu mayat manusia. Sebenarnya jenengan tambahkan catatan, bangkai yang tidak najis itu 3. Yang pertama belalang, yang kedua ikan, yang ketiga manusia. Tiga ya, bangkai yang tidak najis 3. Satu apa? Belalang, walang itu walaupun mati gitu saja halal. Jadi masalah walang tuh nggak usah pakai label halal, nggak usah. Ya, jenengan temukan aja di mana gitu, wes halal itu, bangkainya aja halal. Sama ikan juga demikian, ikan air tawar, ikan air laut, ikan air payau, di sungai, di telaga, pokoknya kalau itu ikan asli hidup di air, ya, asli hidup di air, maka halal. Gak usah kasih label halal pun sudah halal, karena bangkainya saja halal. Terus setelah itu manusia, karena gak mungkin kita mati terus jadi najis, itu gak mungkin manusia seperti itu. Karena asalnya manusia itu dimuliakan. Sekarang menggunakan emas dan perak sebagai bejana, yaitu larangan menggunakan emas dan perak sebagai bejana. Nah, dulu kenapa kok dibahas kulit dan emas dan perak gini, Bu? Dulu itu orang-orang kalau mau nampung air ditampung, itu belum ada wadah seperti kita. Wadah yang ada itu bisa dari kulit, ya, bisa dari logam-logam.
Kalau dari kulit tadi sudah kita bahas, ya pokoknya yang nggak boleh itu kulit anjing, kulit babi. Nah sekarang ini kalau misalnya wadah ini mana saja yang boleh digunakan. Nah ada di sini disebut wadah dari emas dan perak. Nah sekarang saya sebut diikuti. Larangan menggunakan emas dan perak. Diulang, larangan menggunakan emas dan perak sebagai bejana. Lihat artinya di belakang. Tidak boleh menggunakan bejana, wadah emas dan perak, dan boleh menggunakan bejana selain keduanya. Nah, sekarang beri catatan di situ, Bu. Tentang hukum bejana. Ya. Ditulis pertama, semua bejana boleh digunakan. Semua bejana atau wadah boleh digunakan. Kecuali bejana emas dan perak. Kecuali bejana emas dan perak. Nah, contoh yang tidak boleh, lihat. Ditulis. Tidak boleh emas dan perak digunakan untuk satu, wadah makan dan minum. Wadah makan dan minum. Berarti jadi apa? Jadi apa, Bu? Piring. Piring wae nganggo emas. Apalagi gelas. Apalagi sendok. Coba ya Allah, mau ngangkat wae iki emas loh iki. Dia makan tiwul ya, pakai sendok itu, coba lihat. Suginya itu luar biasa, coba lihat. Nggak boleh pokoknya untuk wadah makan minum tadi, bentuk apapun itu, mau sendoknya, garpunya, piringnya, gelasnya, wadah minumnya, nggak boleh. Itu sudah berlebihan. Itu tanda kesombongan. Dan Nabi SAW itu katakan, emas dan perak itu untuk orang kafir mereka di dunia, namun untuk orang muslim nanti di akhirat. Kita bukan pakai saat ini. Emas dan perak kita nggak pakai saat ini di dunia, nunggu besok. Kapan? Besok kalau masuk surga. Bukan di dunia ini. Ingat ya, bentuknya tadi apa? Wadah. Nah sekarang larangan kedua. Tidak boleh juga untuk wadah selain makan dan minum. Tidak boleh juga untuk wadah selain makan dan minum. Seperti apa? Tadi wadah air untuk wudhu. Ini sudah padasannya ada ini ya. Itu ditampung di botol emas. Terus metu nganggo keran. Wah, itu suginya itu kayak apa itu kayak gitu. Mungkin wadah torannya juga dia ya pakai emas, itu jadi bahan tambahan di luar. Itu juga nggak boleh. Sekarang penggunaan emas dan perak yang dibolehkan. Penggunaan emas dan perak yang dibolehkan. Satu,
emas dan perak untuk perhiasan ibu-ibu. Apa saja gitu perhiasannya, Bu? Mbok sebut toh. Anting, kalung, gelang, cincin, apa gelang kaki juga. Bros kayak apa kayak itu perhiasan ibu-ibu boleh. Terus yang kedua, perak sebagai cincin untuk laki-laki. Cuma perak ya. Perak sebagai apa? Cincin untuk laki-laki. Kalau laki-laki pakai emas atau ada campuran emas atau pakai emas putih, situ ada campuran emas, nggak boleh. Mau bentuknya gelang kek, mau bentuknya jam tangan kek, mau bentuknya cincin kek, termasuk cincin kawin juga, nggak boleh. Biasanya itu kalau mau tunangan apa? Tukar cincin. Nah, laki-lakinya nggak boleh pakai emas. Hanya boleh apa tadi? Perak. Terus yang ketiga, yang masih boleh lagi. Perak digunakan untuk menambal wadah. Ya, perak digunakan untuk menambal wadah atau sesuatu. Ya dia, itu dulu Nabi SAW pernah ada wadah beliau itu yang bocor, nggak ada yang lain-lain, atau beliau dalam keadaan butuh, ada perak beliau pakai untuk nambal itu. Yang tidak boleh pakai emas. Karena coba bocor gue nganggo emas, nah, sombong banget tuh kayak gitu. Kalau perak harga masih lebih murah. Perak harga berapa, Bu? Ini orang ngerti belas iki ya, ibu-ibu. Emas berapa emas? Sak gram pinten, Bu? Ibu-ibu berapa? 500. Perak 8.000 sak gram. 8.000 perak itu, Bu. Itu yang murni, itu belum diolah apa-apa, itu murni 8.000 rupiah. Emas jauh sekali, 5.000 ke 8.000 tadi itu lo lihat. Ya, 500.000 ke 8.000 jauh sekali. Maka kalau dia dipakai ini ya memang ya karena murah. Kalau emas mahal. Ya, maka kalau tadi ya penggunaan yang boleh cuma itu saja. Emas, perak itu untuk perhiasan ibu-ibu boleh. Terus yang kedua tadi perak untuk laki-laki, cincin ya boleh. Terus apa lagi tiga tadi? Untuk nambal sesuatu boleh menggunakan perak, tidak boleh menggunakan emas. Sedangkan tadi emas dan perak yang tidak boleh untuk wadah. Wadah untuk makan minum atau wadah untuk selain itu, termasuk untuk nampung sebagai tampungan air wudu. Itu tidak boleh. Wallahu a'lam bishawab. Selesai. Monggo jika ada pertanyaan. Kita ketemu Selasa pertama lagi. Dimohon nanti lebih awal jam 8. Saya itu biasanya datangnya tepat. Ibu-ibu yang telat. Dikira Pak Ustadznya itu telat terus. Saya itu kalau telat ada alasan saja. Ya, kalau nggak ada alasan saya selalu datang awal gitu ya. Sama kalau malam Sabtu juga gitu. Langsung habis Isya langsung. Buat nunggu-nunggu gitu buat. Terus pengumuman untuk ibu-ibu atau bapak-bapak yang dengar ya, yang mau mengikuti daurah di DS itu nanti tanggal 21 sampai 23 Februari ini ada pesantren kilat atau istilahnya daurah ya, dari hari Jumat pagi sampai Ahad siang, ditutup dengan tablik akbar bersama Ustadz Muhammad Nuzul Zikri. Warga Gunung Kidul nggak perlu pakai daftar, langsung datang. Jadi jenengan nggak usah tanya undangan, orang tak nih undangan itu, datang aja, datang agak kayak rumah sendiri gitu, datang. So, nanti cuma daftar aja pas di sana ya, itu tinggal datang. Seperti itu. Kebiasaan kemarin-kemarin juga kayak gitu ya. Warga Gunung Kidul nggak perlu tanya undangan, langsung datang. Kecuali yang luar nanti karena pertimbangan terbatasnya tempat. Jika punya saudara, teman di luar harus ada undangan. Undangannya belum diberikan. Baik.
Ada nanya langsung, monggo. Bu, 1, 2, 3. Belakang dulu ya, itu pas mic tuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu, Bu? Sholat apa? Baik. Nanti lihat di buku zikir pagi petang, ada di bagian zikir ba'da sholat, ada catatan saya di bawah itu. Ada cara bacanya gini. Subhanallah 33 pisah. Alhamdulillah 33 sendiri. Allahu Akbar 33. Jenengan bisa gabungkan bacanya Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Baca 33 langsung. Boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Depan. Ada yang lewat HP? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi masalah tadi yang saya misal seorang suami sangat sakit, terus istri menjadi tulang punggung keluarga, sehingga ibadahnya tidak bisa baca Quran lagi, tidak bisa zikir lagi. Itu bagaimana disebut takdir itu? Sudah terjadi apa belum? Misal sudah terjadi. Kalau sudah terjadi, sekarang menyikapi yang sudah terjadi tadi. Mungkin dirasakan berat, mungkin dirasakan sulit, ya. Takdir ada sifatnya kayak gitu. Solusinya banyak-banyak bersabar dan cari solusi. Tadi istri jadi beban, jadi penanggung jawab rumah, nafkah, dari sisi nafkah. Harusnya ini jadi tanggung jawab suami. Oh, misalnya suami sakit. Kalau dalam keadaan butuh, ya terpaksa dia kerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kalau mau dibilang buruk, sekarang sudah dijalani. Sekarang pasrah pada Allah. Mudah-mudahan nanti dapat solusi yang lebih baik dan rezeki dilancarkan. Gitu. Bisa kita sholat di terakhir kita merasa mens. Bagaimana sholat kita? Yakin keluar nggak mensnya? Ya, yakin. Yakin? Yakin. Berarti batal. Kalau yakin keluar, ya harus dibatalkan, Bu. Nggak bisa lanjut. Misalnya jangan rakaat kedua jenengan dapati haid ya. Saya yakin nih keluar nih. Ya sudah, batalin saat itu kalau yakin. Kalau belum yakin lanjut. Namun kalau sudah yakin langsung batalkan di tengah-tengah. Nggak boleh lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang tukar cincin tadi, itu budaya atau apa tadi kan? Hukumnya gimana gitu ya? Terus apa? Apa itu? Itu katanya alternatif supaya laki-laki itu nggak pakai cincin emas kayak gitu. Nah itu apa bentuk cincinnya apa? Perak. Ada emasnya enggak? Enggak ada emasnya. Yakin kalau enggak ada emasnya boleh. Iya. Baik. Yang terakhir tadi, kalau dia sudah menikah, dia manut ke suami, bukan ke orang tua lagi.
Karena sudah berpindah tanggung jawab dari orang tua ke suami. Kalau belum menikah, ya dia lihat orang tua berarti. Namun kalau sudah menikah, semua serahkan pada suaminya. Keputusannya terakhir pada suami. Tadi yang pertama apa? Cincin kawin tadi. Secara hukum, kalau fatwa dari ulama Saudi itu mereka agak mengkritisi budaya ini karena dari sisi keyakinan, ini keyakinan orang Barat ini ya. Sebenarnya kayak gini, dari Barat itu cincin ini punya tujuan untuk mengikat. Ya, untuk mengikat. Dan ingat budaya orang Barat itu, mereka itu tidak ada istilah langsung nikah seperti kita-kita. Mereka itu perkenalan dulu, punya kekasih dulu, sampai berapa tahun mereka mau, bahkan sampai punya anak. Itu orang Barat. Maka bisa jadi 5-10 tahun belum nikah-nikah, kumpul kebo terus. Orang Barat. Nah, ketika mereka nikah, mereka buat ikatan. Ikatan ini dengan tukar cincin. Maka laki-laki dengan perempuan ini punya ikatan setia dengan tukar cincin tadi. Apa fungsi tukar cincin ini? Tukar cincin ini fungsinya itu apa? Fungsinya itu cincin ini untuk menandakan saya ini nanti sudah sama dengan kamu. Kita sudah menyatu. Mereka boleh berkhianat menurut mereka kalau saat cincin itu dilepas dia boleh selingkuh dengan yang lain dalam masa pertunangan tadi. Namun kalau cincinnya masih ada nggak boleh selingkuh. Ketika cincinnya dilepas dia itu boleh selingkuh. Maka dari sini fatwa ulama Saudi itu munculkan itu keyakinan nggak benar, itu keyakinan rusak dalam hal itu. Maka kalau saya sarankan untuk menghindari kayak gini, baiknya cuma sekadar hadiah. Kalau calon laki-laki itu datang, dia cuma beri hadiah berupa cincin tadi. Laki-laki nggak mesti pakai. Gitu, laki-laki nggak mesti pakai. Dia cuma mengikat si perempuan ketika lamaran itu dengan cincin. Ya, dia kasih cuma-cuma gitu. Dia bawa hantaran atau apalah istilah kita itu, dia bawa ketika itu, boleh. Itu tidak ada masalah. Nah, mungkin seperti itu saja solusinya. Wallahu alam. Ya, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. J. Kalau misalkan saya mendaftar haji dengan cara kalangan haji, J. Sudah terjadi apa belum? Belum terjadi. Saya harap tidak dengan talangan haji. Nabung. Nah, kalau talangan itu jenengan dapat pinjaman saking bank, terus nanti jenengan bayar ini dicicil ya, bayar pipilanya itu dengan angsuran waktu tertentu. Dan tentu saja lebih besar dari dana talangan itu. Pinjam misalnya 35 juta, jenengan mesti kembalikan lebih daripada itu, bisa jadi 45-50 juta. Karena utang piutangnya ada tambahan, maka jadi riba. Saya nggak ngurus di luar, pokoknya saya jelaskan hukum ini. Mau yang ini gimana. Ini lagi jelaskan hukum. Ya? Maka saran saya tadi ada tabungan haji. Ustadz, saya mau bayar tahun depan, saya mau berangkat haji nih. Ini sekarang ini butuh lunas. Pinjam dari orang yang mau kasih pinjaman, jenengan nanti lunasi dari dia secara berangsur dengan tertib. Mudah-mudahan itu jadi solusi. Daripada pinjam dengan talangan haji. Nabung solusinya. Kalau belum terjadi, jangan dulu. Kalau sudah terjadi, jawaban saya beda lagi. Ya, kalau belum terjadi, nggak usah. Gitu ya. Pun. Makanya kalau kayak gini jangan tanya saya kayak gini jawabannya, nggak ubah-ubah saya itu jawabannya. Terus ada lewat HP nanti. Ya. Apa Ustadz, bagaimana kedudukan? Aduh, ini tanya tentang konser musik ya ini. Yang jelas jenengan nggak pernah lihat saya dalam konser-konser seperti ini. Walaupun namakan konser amal, nggak akan pernah saya hadir. Ya. Seperti itu. Katanya mau ada di Wonosari, kayak gitu jawaban saya. Nggak mungkin saya hadir itu.
Kebiasaan menjaga wudhu. Baik, saya jawab kasih satu kisah saja. Kisahnya itu Rasul SAW ketika belum diangkat jadi nabi pernah mau nonton pasar malam. Istilah saya sebut pasar malam. Rasul jadi pengembala kambing, nitip kambingnya ini, bilang sama temannya, kamu jaga dulu, saya mau nonton itu di Mekah ini ada pasar malam, orang rame-rame. Maka ketika itu dia datang, Rasul mau datang ini, sudah nitip, sekarang sudah mau hadir di pasar malam tadi, orang keramaian, suara musik bagaimana, kemudian orang ramai macam-macam. Sebelum Nabi SAW masuk, Allah takdirkan Nabi ketiduran di tempat itu juga sebelum masuk area ya pasar malam tadi ketiduran. Bangunnya pas pagi, pasar malamnya sudah rampung. Besok Nabi SAW mau coba lagi ini. Ya Allah, kenapa tadi malam itu ketidurannya? Dia nitip kambingnya lagi, kemudian pergi lagi, mau nonton pasar malam lagi. Sampai Nabi SAW sama lakukan kayak gitu. Sebelum masuk area tadi, sama ketiduran, nggak jadi masuk nonton itu. Mau coba lagi, baru sadar ketika itu. Ternyata ini tanda nubuah Nabi. Nabi SAW tidak pernah hadiri acara-acara rusak. Allah jaga Nabi kita Muhammad SAW dari acara kayak gini. Apa hikmahnya, Bu? Gini, seandainya ini Nabi terjadi waktu itu nonton pasar malam, ketika Nabi Muhammad diangkat jadi seorang Nabi dan Rasul, masalah ini diungkit lagi. Paling nanti Nabi sudah jadi Nabi kan, terus sekarang sampaikan wahyu, Allah Nabi Muhammad, saya sudah tahu kamu dulu itu nonton pasar malam kok. Saya tahu dulu kamu kayak begitu. Sekarang kok kamu jadi nabi? Ini nggak mungkin diungkit lagi karena memang tidak terjadi. Sampai segitunya Nabi SAW menjaga diri. Dijaga oleh Allah loh itu. Sampai segitunya. Ini saya pernah ceritakan kisah ini ketika bahas di Karangrecek. Awal-awal dulu sebelum Nabi SAW diangkat jadi seorang nabi, peristiwa-peristiwa kayak gini terjadi. Ya. Terus kebiasaan menjaga wudhu. Ketika datang ke dokter gigi, dokternya laki-laki, hal ini sudah tidak bisa dihindari. Ya, jadi dia mungkin ngantri, akhirnya dapat dokter laki-laki. Terus tidak diganti dokter lain karena sedang perawatan gigi. Terus dokter lain tidak mau pegang karena sudah dari awal bukan dengan dia. Ketika sedang dipegang atau dikontrol si dokter pakai sarung tangan, batalkah wudhu saya? Tersebab terjadi sentuhan, tapi dokter pakai sarung tangan. Lihat, di sini sudah disebutkan syarat. Nanti kita bahas di pembatal wudhu. Syarat batal wudhu jika menurut mazhab Syafi'i batal wudhu dengan lawan jenis. Syaratnya 1, bersentuhan laki-laki dan perempuan. 2, yang bersentuhan sama-sama dewasa. Berarti kalau dengan anak-anak bukan batal ya. 3, bersentuhannya dengan yang bukan mahram. Paham ya? Kalau dengan yang mahramnya tidak batal. Ibu dengan anak putra berarti batal nggak? Nggak batal. Nah, lihat. Terus syarat berikutnya bersentuhan kulit dan kulit. Ini ya. Ini saya kulit saya. Nah, ini ada kulit yang lain perempuan. Batal. Kemudian yang kelima, tidak ada penghalang. Kalau ini saya nyentuh kain ini, ya lihat, ini tangan ini nyentuh kain, halangi oleh kain, nggak ada penghalang, berarti tidak nyentuh langsung, tidak batal. Berarti kasusnya batal nggak? Tidak batal. Apakah boleh niat puasa Senin Kemis dengan niat agar anak kita menjadi soleh? Gini, ibu puasa saja. Setelah itu dalam puasa banyak-banyak doa pada Allah. Karena doa orang yang berpuasa itu terkabulkan. Mohon pada Allah, ya Allah karuniakanlah pada anak saya anak yang soleh. Biar amalan puasa ikhlas karena Allah, tidak ingin dapat dunia saja. Gitu aja. Jadi niatkan ini tetap ikhlas karena Allah. Terus anak saya soleh gimana Ustaz? Banyak doa. Apakah kita juga harus mendoakan nenek, kakek, dan mertua yang telah tiada? Bagaimana doanya? Apakah boleh setiap malam Jumat?
boleh didoakan, dan sepakat para ulama nyampe itu doa. Namun tidak dikhususkan pada malam Jumat saja. Kapan doanya? Bebas. Waktunya kapanpun, mau tengah malam, sepertiga malam terakhir, mau ba'da sholat, mau antara azan dan iqamah, nyampe. Dan anak pada simbahnya atau pada buyutnya itu masuk doa dari anak pada orang tua. Itu sama hukumnya. Jadi doa yang terkabul itu kan ada doa anak pada orang tuanya, anak soleh pada orang tuanya. Itu kan amalannya tidak terputus. Maksud orang tuanya sini adalah pokoknya orang tuanya langsung atau simbahnya ke atas. Itu semuanya dapat doa ini. Maka ketika anak itu berdoa, apa doa kepada orang tua? Rabbi firli wali walidayya. Nah, wali walidayya pada kedua orang tuaku, termasuk simbahnya, termasuk mbah buyutnya ke atas. Paham ya? Itu termasuk semuanya. Pengucapan kalimat qadarullah diucapkan ketika apa dan dalam keadaan apa? Diucapkan ketika kita dapat takdir yang tidak sesuai rencana. Datang ke Karangreje, ya sudah siap-siap dari rumah malam Sabtu, ya pas ketika itu ustadznya kosong, terus qadarullah ternyata kosong. Apa arti qadarullah? Sudah jadi takdir Allah. Itu sama, ada kehilangan sesuatu juga, ada kehilangan sesuatu, ada musibah apa gitu, terus ucapkan qadarullah wa masya'a fa'al. Sudah jadi takdir Allah, apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Maka dia ucapkan kayak gitu, tanda ridho pada takdir. Adakah kredit syar'i tanpa ada riba? Karena saya pernah mendengar ceramah Ustadz di YouTube bahwa jika kredit barang dengan tunai itu boleh. Iya, kredit tunai, kredit ya non tunai. Ya. Kredit maksudnya di sini yang boleh kalau lewat cuma si A dengan si B saja, cuma 2 orang, tanpa ada denda. Namun kalau terjadi melibatkan pihak ketiga atau ada denda di situ, maka statusnya jadi riba. Kapan-kapan lah dibahas lah. Ibu-ibu nanti malah bingung di rumah nanti ya. Kapan-kapan. Haji dan umroh dengan talangan atau utang, tadi sudah saya jawab. Mohon diterangkan secara lebih rinci perbedaan Nabi dan Rasul. Gini, ada beberapa versi pendapat. Nabi diberikan wahyu untuk dirinya sendiri, tidak disampaikan, tidak tabligh. Kemudian Rasul menerima wahyu, ditugaskan untuk menyampaikan. Nah, ini definisi keumuman kita. Namun yang tepat, Nabi juga sebenarnya menyampaikan. Ada pengertian paling bagus, Nabi itu diutus oleh Allah dan menyampaikan wahyu, namun tidak bertentangan dengan umatnya. Sedangkan Rasul diberikan wahyu, punya tugas nyampaikan, dan dia dengan umatnya itu konflik besar, dikarenakan nanti bertentangan dengan tradisi. Jadi semuanya sama-sama nyampaikan. Namun kalau Nabi tidak terlalu bertentangan, kalau Rasul bertentangan, maka konfliknya Rasul lebih besar. Maka derajat Rasul lebih tinggi daripada derajat Nabi. Dari para Rasul tadi ada namanya ulul azmi. Siapa? Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini 5 ini ulul azmi. Cobaannya lebih berat daripada nabi-nabi yang lainnya. Mohon penjelasannya tentang merayakan ulang tahun dengan tiup lilinnya. Karena sahabat saya sering hadir ke kajian tapi masih merayakan ulang tahun. Mungkin dia belum pernah mendengar kajian tentang itu. Baiknya nggak usah tiup-tiup lilinnya. Itu bukan budaya wong Islam. Dan dengan tiup lilin tidak juga memanjangkan umur. Bolak balik lilinnya ditiup ya juga umur nggak bisa nambah-nambah.
Kalau mau bersyukur nggak mesti bersyukur nunggu ulang tahun. Yang jelas cara seperti ini tidak pernah ada dalam tradisi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Maka kalau umur bertambah, kalau orang Islam dia yakini saya sebentar lagi. Karena umur terbatas, berarti waktu hidupnya semakin berkurang. Ustaz, jadi anggota koperasi simpan pinjam boleh atau tidak? Ada jasanya atau bagi hasilnya? Jasanya tadi tambahan dari simpan pinjam itu nama lainnya RIBA, riba. Terus bagi hasilnya akhir tahun itu namanya BHR, bagi hasil riba. Karena itu simpan pinjam yang di dalamnya ada keuntungan. Masuk dalam kaidah yang disepakati oleh para ulama, kullu qardin jarra manfaatan fa huwa riba. Setiap utang piutang yang dalamnya ada keuntungan maka itu adalah riba. Ustaz, kan itu jasa bentuk terima kasih. Sama, nggak usah muter-muter. Kalau mau bukan dengan sistem utang piutang, bukan simpan pinjam, usaha. Saya buat bisnis dengan modal sekian, kemudian saya jual dengan 2 kali dari modal tadi, dapat untung. Nah, untungnya saya dengan yang punya modal bagi hasil, nah itu baru dapat. Ya, itu namanya bagi hasil. Namun kalau ini yang ada cuma BHR, apa tadi? Bagi hasil riba. Nggak usah mutar-mutar istilah. Saya tidak tidak pensiunan. Ada uang untuk biaya hidup, disimpan di mana? Kalau tidak ada tempat penyimpanan kecuali bank, berarti darurat dia simpan di bank. Namun kalau ada tambahan tiap tahun atau tiap bulan, ditulis itu ada bunga sekian gitu, maka bunga ini tidak dimanfaatkan karena bunga ini hasil dari kita nitip. Nitip itu sebenarnya yang terjadi kita pinjamkan uang pada bank. Bu, ibu yang pinjamkan, terus diputer uang tadi. Ibu bukan nitip. Orang nitip itu nggak boleh pakai aslinya. Saya nitip sendal di depan sana ya, Pak, tak titip sendalnya. Sendalnya boleh dipakai nggak? Nggak boleh. Ibu kamar mandi terus ada teman sini mau titip tas ya, Bu, saya titip tas. Orang yang pegang tas kita boleh pakai tas ini jalan-jalan nggak? Oh enggak, nitip. Berarti kalau uang ini diputar itu bukan dititip, ya, namun kita pinjamkan. Terus kalau dari pihak situ nanti kasih kita keuntungan, itu keuntungan dari simpan pinjam, maka sama statusnya RIBA. Apa? Riba. Ada lagi lewat HP? Betul. Ada, ya baca. 2 aja, 2. Assalamualaikum Pak Ustaz, saya mau bertanya. Yang pertama, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. gimana hukumnya membahas dan melakukan jual beli di masjid? Yang kedua, gimana hukumnya jika kita berjualan memberi 2 harga cash dan kredit? Misalnya, jika bayar cash 100.000, kalau kredit 110.000, itu boleh atau tidak? Mana kalau cash 100.000, kalau kredit 110.000? Itu satu pihak atau ada pihak lain? Kalau dengan satu saja, ini A dan B ya. Ibu misalnya jual sarung, Bu, kalau bayar langsung 100.000. Kalau ibu nyicil nanti bayarnya 10.000 11 kali. Total 110.000. Maka ada beda harga kayak gini boleh. Namanya saja ada tambahan waktu. Tambahan waktu konsekuensinya ada tambahan. Gak mungkin orang kasih sama, Bu. Itu pedagang gak mungkin kasih sama. Secara hukum dia kayak gitu. Oh, ibu bayar nanti 15 kali ya. Ada yang mau bayar cash, Bu. Kalau dia bayar cash, dia bayar segini lebih rendah, 80.000. Ibu nyicil, bayar 15 kali 150.000, Bu. Mau ya silakan, nggak mau ya sudah, nggak apa-apa. Ibu bayar cash aja berarti. Ada beda kayak harga kayak gini, nggak masalah. Namun kalau tetapkan ada pihak lain lagi di situ. Nah ini A, B. Si ini bayar dulu si C. Dia bilang,
ke yang punya barang, ini saya lunasi barangmu biar nanti dia nyicil ke saya. Ini sama saja si C ini pinjamkan uang kepada si A, minta kembalikan lebih. Berarti utang, dia kasih utang, minta kembalikan apa? Lebih. Ribanya di dia ini. Si ini kerjasama, berarti dukung riba. Ya, kerjasama dukung riba. Dia nggak langsung, namun dia dukung riba. Karena ada dia, maka ada barang nanti ke situ. Maka kalau pakai cara bentuk segitiga kayak gini, A, B, C, nah itu baru jadi masalah. Seperti dalam leasing. Satu lagi. Mau dari pertanyaan, apabila sedang sholat, tiba-tiba keluar angin dari kabinnya, apakah membatalkan sholat? Keluar angin dari dua jalan, membatalkan wudhu sekaligus membatalkan sholat. Dan yang kedua, Ya. apabila saat masa subuh, biasanya cairan keputihan lebih banyak. Bagaimana hukumnya jika ingin sholat? Baik. Harus dibersihkan terlebih dahulu atau tidak? Baik. Bu, ingat kaidahnya. Semua yang keluar dari dua jalan itu najis. Ye? Yang keluar dari dua jalan itu najis kecuali air mani. Itu saja. Berarti darah haid yo najis, darah nifas yo najis, darah istihadah najis, madhi yo najis, wadi najis, mani enggak najis, keputihan najis. Sekarang pertanyaannya, kalau itu najis tetap sholat atau tidak ibu-ibu? Sholat atau tidak? Keputihan itu berapa hari keluar? Bisa tiap hari. Pasti atau tidak pasti? Bisa direncanakan? Atau keluarnya rutin waktu tertentu? Tidak. Maka tetap sholat, dan caranya 2 poin penting. Pokoknya setiap kali masuk waktu sholat, mau sholat wudhu. Datang sholat baru lagi, wudhu lagi. Datang sholat baru lagi, wudhu lagi. Syarat yang kedua, antara wudhu ini dengan sholat tidak boleh ada jeda. Langsung, karena takut keluar keputihannya di tengah-tengah toh. Maka antara wudhu dengan sholat, langsung sholat. Ustaz, di tengah-tengah ini keluar lagi Ustaz, lanjut. Uzur. Karena itu dimaafkan. Ya, karena ini sulit dihindari. Maka cara sholatnya seperti sama seperti ibu-ibu kalau keluar darah istihadah. Darah istihadah tetap sholat. Yang nggak boleh sholat darah haid, darah nifas. Wallahu a'lam. Demikian. Mugi-mugi manfaat. Dimohon nanti bawa ini lagi Jim, betul lali. Bukunya itu dibawa lengkap. Ya. Kalau ini berikutnya saya nggak bagi lagi. Malah saya suruh beli, siapa suruh ini telat. Kecuali kalau belum ada nanti lapor. Kalau benar-benar belum ada, lapor saya. Ya, sama nanti buletinnya yang ini masih belum rampung. Ya, tolong juga dibawa 3 lembar tadi. Ya, dan siap-siap, siapa tahu ada ujian akhir nasional. Siapa tahu. Itu Ji, kita cukupkan. Mugi-mugi bawa berkah bagi kita semuanya. Mugi-mugi pelajaran hari ini manfaat, semakin menguatkan keislaman, keimanan, cara ibadah kita, dan Allah menunjukkan kita pada jalan yang lurus, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keistiqomahan. Nanti malam Sabtu di sini tetap ada seperti biasa, ada kajian akbar di Darussolihin. Besok Ahad 23 Februari insyaallah. Baik, kita cukupkan, kita tutup kalian doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.